Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Pancasila kelas 9 bab 1, yaitu tentang hubungan Pancasila dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan arah dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memiliki semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu ada 5 ya. Nah, berikut ini adalah cara mengamalkan masing-masing nilai dari kelima tersebut. Sila pertama itu dengan cara saling menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Sila kedua dengan cara memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya. Sila ketiga dengan cara saling menghormati dalam perbedaan serta bergotong royong. Sila keempat dengan cara selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian sila kelima dengan cara bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan teman, tidak memilih teman ketika melakukan kerja kelompok, membantu teman yang kesulitan, dan membagi pekerjaan di sekolah secara merata sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Apabila kita perhatikan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, itu termuat teks Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi batang tubuh UUD 1945. Kedudukan Pancasila itu lebih tinggi ya daripada UUD 1945. Jimli Asidik pada tahun 2011 sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa jabatan 2003 sampai 2008 menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 itu seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak bisa terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan UUD 1945 itu merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Nah, berikut ini sebagian contoh dalam UUD 1945 di setiap pasal secara jelas terinspirasi atau merujuk pada Pancasila. Ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang merujuk pada sila pertama. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 2 yang merujuk pada sila kedua. Pasal 31 ayat 5 yang merujuk pada sila ketiga. Pasal 22E ayat 1 dan 2 itu merujuk pada sila keempat. Pasal 33 ayat 4 merujuk sila kelima. Sebetulnya ada banyak ya, kalian bisa cari sendiri sih. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika pasti sudah sangat amat jelas ya. Dalam Pancasila sila ketiga itu memiliki nilai dan semangat persatuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam nilai-nilai persatuan. Yudi Latif pada tahun 2015 mengemukakan bahwa sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Pada sila ketiga, tercantum ekspresi persatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam persatuan yang diungkap dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila mengajak kita untuk membangun persatuan Indonesia, di mana artinya itu tanpa persatuan bangsa Indonesia mudah bercerai-berai. Berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, upaya yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi keberagaman antara lain mengedepankan perilaku toleransi, saling menghormati dan menghargai, hidup rukun, serta bekerja sama. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan NKRI. Hubungan Pancasila dengan Indonesia sendiri sudah jelas juga. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, itu berisi tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia. Ayo, masih pada ingat nggak nih isi dari alinea keempat pembukaan UUD 1945? Kalau lupa, kita baca bareng-bareng di sini ya.
Nah, ini adalah isi dari alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sebaiknya kalian hafalkan, karena biasanya juga suka keluar di ujian bahwa alinea keempat ini. Bahkan sampai nanti kalian SMA pun juga pasti sering keluar ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.